Kisah Kiai dan Santri, bagian 3, medium. Malam itu Nyai Bundo disuruh mandi oleh Kiai Guru. Setelah diberi petunjuk-petunjuk, setelah mandi Nyai Bundo dituntun membaca 2 kalimat syahadah, dan Nyai Bundo pun telah menjadi seorang muslimah. Terlihat wajahnya memancarkan kebahagiaan, dan matanya berkaca-kaca karena bahagia. Malam itu Nyai Bundo menemani Kiai Guru menemui para tamu-tamu yang tiada habisnya sampai azan subuh. Nyai Bundo teramat kagum kepada Kiai Guru, yang begitu dengan telaten mendengar keluh kesah para tamu, lalu memberi solusi, berbagai macam keluhan tentang kesempitan hidup, tentang segala macam penyakit. Kiai Guru dengan sabar melayani, tanpa meminta imbalan apapun, karena memang Kiai Guru tak membutuhkan apa-apa. Aku sangat tahu pasti itu. Kalau soal rumah mewah, aku sangat tahu Kiai Guru punya di mana-mana, yang sering aku diajak menengok rumah mewahnya yang dibiarkan kosong, di Pondok Indah, di Kelapa Gading, di Tangerang, di Parung, semua rumah-rumah yang mewah, juga mobil Kiai Guru punya banyak, sampai aku pun tak tahu jumlahnya. Yang aku tahu pasti ada mobil Mercedes, karena aku pernah mengecatnya dengan lukisan airbrush, lalu ada mobil Land Cruiser yang dibeli dari uang daun. Saat itu Kiai Guru mengajar kami tentang kemuliaan ilmu, dan banyaknya ilmu Allah, sehingga ilmu Allah teramat banyak sampai jika ilmu Allah itu digali dari masa Nabi Adam sampai sekarang maka ilmu itu masih lebih banyak lagi. Lalu Kiai Guru juga menyinggung tentang kebersihan hati dari penyakit nafsu, serakah, sombong, egois, iri, dengki, berburuk sangka, tiada bersyukur, menjauhkan sifat-sifat dan budi pekerti yang tercela. Apa yang kau lihat, jika orang lain melakukan maka kau tak suka, maka apabila kau lakukan seperti itu orang lain pun tak suka, itu harus dijauhi, dan jauhkan diri dari memandang sesuatu itu punya kekuatan melebihi kekuatannya Allah. Upayakanlah di dalam hati yang ada Allah semata. Maka hatimu nanti menginginkan, sebenarnya itu keinginan Allah. Tiba-tiba Kiai Guru menyuruh para santri mengumpulkan daun kopi sebanyak-banyaknya. Kami segera bertebaran mengambil daun kopi, yang pohonnya tumbuh di sekitar pondok. Setelah dirasa banyak, kami pun segera kembali ke depan Kiai Guru. Kemudian Kiai Guru menyuruh mengikat daun-daun kopi itu dengan tali dari gedebong pisang, dijadikan bundelan-bundelan. Lalu Kiai Guru menyuruh semua daun disatukan di atas sorban, dan sorban itu diikat. Kemudian Kiai Guru mengucap, ini adalah suatu contoh jika engkau menginginkan daun jadi uang. Jika hati telah diliputi hanya Allah, maka daun pun akan jadi uang. Kami semua menatap dengan pandangan kurang yakin, bagaimanapun itu pengalaman yang belum pernah kami alami. Lalu Kiai Guru menuding pada bungkusan daun, dan berkata, jadilah uang. Lalu Kiai Guru menyuruh kami membuka ikatan sorban itu. Dengan hati berdebar-debar kami buka ikatan, dan betapa terkejutnya kami, semua daun kopi yang kami kumpulkan telah menjadi uang semua, masih terikat tali gedebong pisang. Kami semua memandang takjub, termasuk para tamu yang ada. Lalu Kiai Guru memanggil salah seorang tamu yang dikenal baik oleh Kiai Guru. Namanya Pak Wisnu. Pak Wisnu, tolong Pak Wisnu bawa pergi uang ini dan saya minta dibelikan mobil Land Cruiser, kata Kiai Guru. Pak Wisnu hee aja kemudian pergi membawa uang itu. Besoknya datang mobil yang masih kinyis-kinyis sesuai permintaan Kiai Guru. Pagi itu sebelum matahari keluar dari peraduannya, Nyai Bundo telah pergi, sebelumnya mohon diri kepada Kiai Guru, lalu berjalan ke halaman, membentangkan karpetnya, berdiri di atasnya, membaca mantra, tubuh dan karpetnya pun melayang terbang. Nenek itu melambai kepada Kiai Guru yang mengantarkan sampai pintu rumah gubuknya. Wajah nenek itu demikian bercahaya penuh kedamaian. Begitulah di pesantren ini tiap hari ada saja orang yang diislamkan, penyakit yang disembuhkan, pecandu narkoba yang disadarkan, bromocorah yang ditaubatkan, preman yang disadarkan, dengan kelembutan dan kasih sayang juga kelebihan-kelebihan Kiai. Matahari pagi bersinar dengan ceria, wajahnya berbinar sumringah seperti merahnya para gadis desa yang mau pergi ke sungai untuk mandi, embun di atas rerumputan bagai permadani manikam, berkilauan bahagia seakan tak takut sebentar lagi sari indahnya akan hilang berbarengan siang yang mulai menggarang. Nampak beberapa tamu menunggu Kiai Guru menemui, ada yang ngobrol, ada juga yang duduk bermalasan. Nampak sebuah sedan BMW hitam dop berhenti di tempat parkir, lalu menempatkan ke parkir jauh dari pohon kelapa yang memang mendomisili tumbuhan di sekitar pesantren.
Selain kopi pesitan, picung, dan cecek juga ada pohon melinjo. Setelah mobil berhenti, keluarlah 3 orang, 1 pria dan 2 wanita. Nampaknya 3 orang itu, seorang gadis dan ayah ibunya. Duilah cantiknya, benar-benar gadis yang cantik, walau di pondok ini sering kedatangan artis, tapi memang gadis ini benar-benar cantik, mata yang indah, wajah yang sempurna, hidung mancung sekali, bibir yang merekah tapi tipis, alis mata yang melengkung seperti pedang orang Arab, dagu yang lancip, kulitnya putih bersih tapi mengeluarkan cahaya, mungkin sering mandi susu dan madu. Tubuh yang tinggi tapi padat berisi. Wah, jadi membayangkan yang enggak-enggak, ternyata bukan aku saja yang terpukau, si Jauhari, Kholil dan Mujaidi, yang sedang menyapu halaman, terbengong-bengong, sapu di tangan mereka terlepas. Dan air liur menetes dari tepi mulut mereka. Wah, bisa malu-maluin. Aku segera menghampiri mereka, dan mengingatkan mereka. Mereka bertiga segera menyadari, dan cepat-cepat melanjutkan menyapu. Aku sebenarnya juga keluar air liur, tapi dikit, tak sebanyak mereka. Ketertarikan wanita dan lelaki juga kekaguman kesempurnaan ciptaan Allah, adalah wajar. Wanita memandang lelaki, juga sebaliknya, kemudian kagum, itu wajar, asal tidak meneruskan pandangannya ke dalam pandangan perzinahan mata. Yang tidak wajar itu kalau lelaki lihat kambing betina, lalu timbul birahi. Inilah hidup kita ini diberi nafsu binatang, tapi kita juga diberi pikiran. Nafsu membuat kita hina, tapi dengan menempatkan pada tempatnya sungguh nafsu tak membuat manusia hina. Gadis cantik dengan kedua orang tuanya itu menghampiri salah seorang santri yang sedang menyapu halaman. Kebetulan yang didekati si Kholil masih pura-pura sibuk menyapu, keringat dingin keluar membanjir. Gemetar dengkulnya bergemelatukan, lalu si gadis bertanya, "Mas, kiai gurunya ada?" Tanya gadis itu. Sebenarnya yang ditanyakan hanyalah pertanyaan yang biasa saja, yaitu pertanyaan bagi tamu yang baru datang dan ingin bertemu kiai guru. Tapi karena Kholil sudah keder duluan, dan suara gadis itu seperti suara seruling dari alam lain, maka Kholil pun gelagapan, seperti orang tenggelam di danau yang dalam. Melihat gelagat yang kurang baik, aku segera menghampiri. "Mau ketemu kiai guru ya?" dijawab anggukan oleh ketiga orang itu. "Mari ikuti saya." Saya pun berjalan duluan, sambil berpikir, pastilah si Kholil nanti malam tak bisa tidur, kalaupun bisa tidur, pasti semalaman akan mengigau. Sampai pagi, setelah sampai di tempat, kiai guru masih sibuk mengobati seorang tamu, sementara tamu yang lain masih mengantri. Segera 3 orang itu kuminta mengantri. Yang ditangani kiai guru bernama Bapak Saipuddin, dia seorang jaksa daerah Banten, karena menangani suatu masalah Bapak Saipuddin disantet orang. Tiba-tiba lelaki tinggi, umur 40-an tahun itu memuntahkan darah kental, dari mulutnya, sementara kiai guru mengobati lewat tangan kiai guru ditempel di punggungnya, lalu kiai memanggilku, "Suruh si Tarsan mengambil kelapa hijau," kata kiai guru, yang langsung kufahami maksudnya. Aku segera memanggil Tarsan. Nama Tarsan adalah nama panggilan kepada seorang santri, karena terampilnya memanjat. Tarsan adalah santri dari Bojonegoro, umurnya 20 tahunan, tubuhnya kecil tapi kekar, berotot. Tarsan segera memanjat kelapa, tubuhnya sama sekali tak menempel pada pohon kelapa, kaki tangannya lincah menempel pada pohon kelapa, seperti tangan dan kaki itu milik Spiderman. Tak sampai 5 menit 3 buah kelapa didapat tanpa dijatuhkan, karena memang kelapa itu perintah kiai guru. Setelah kelapa itu diisi oleh kiai guru, 1 kelapa diminum Bapak Saipuddin, dan yang 2 dibuat mandi. Setelah tamu-tamu dilayani, sampailah pada giliran gadis itu dan kedua orang tuanya. Lelaki itu mulai mengenalkan diri bernama Purnomo, dan istrinya dan gadis cantik itu adalah anak angkat Pak Pur, yang bernama Evo. Aslinya ayahnya orang Jerman dan ibunya orang Indonesia. Sejak umur 12 tahun ibunya telah meninggal dunia, dan papanya kembali ke negaranya, sehingga Pak Purnomo yang mengasuhnya. Pak Pur menarik napas, lalu melanjutkan ceritanya. Namun sayang agamanya Kristen, mengikuti agama ibunya. Tampak kiai guru merenung sebentar kemudian berkata ditujukan kepada Evo, "Tidakkah engkau ingin tahu keadaan ibumu di sana?" "Bagaimana aku bisa tahu? Ibuku telah meninggal," jawab gadis itu polos. Kiai guru lalu menyuruhku memanggil Jauhari, santri asal Madura, yang wajahnya agak kotak, tinggi sedang yang suka mandi berlama-lama tapi kulitnya tetap hitam juga. Tapi memang Jauhari orangnya baik,
bertemu siapa saja ia akan tersenyum, atau mungkin sengaja tersenyum karena mau menunjukkan pada semua orang bahwa ia punya gigi yang putih. Jauhari segera menghadap Kiai Guru masih dengan senyum khasnya, tapi ia tak berani menatap gadis cantik yang duduk di situ, takut ilernya tak bisa ditahan dan membanjir, tentu akan membuat malu Kiai Guru. "Ada apa Kiai Guru?" katanya, masih tersenyum. "Hur, sini duduk menghadap ke sana," kata Kiai Guru, menyuruh Jauhari duduk membelakangi Kiai Guru, yang segera dilakukan Kiai Guru. Perlahan tangan kanan Kiai Guru terangkat tinggi-tinggi, telapaknya terbuka, kemudian telapak itu tergenggam. Mata Papur, istrinya, dan Evo memandang tak berkedip, tiba-tiba tangan Kiai Guru seperti melempar sesuatu ke punggung Jauhari. Tiba-tiba secara mengejutkan tubuh Jauhari bergulingan di galar bambu, suaranya mengadu-adu, tapi bukan suara Jauhari yang terdengar melainkan suara wanita. "Aduh, tolong, ampun, sakit, jangan pukul lagi, ampun, suara Jauhari yang menjadi suara perempuan itu merintih-rintih kadang merangkak, tapi seperti ada yang memukulnya dari belakang, punggungnya sampai meliuk, lalu bergulingan, seperti tak kuat menahan derita sakit yang tiada taraf. Pak Purnomo dan istrinya terkejut, heran, dan berbagai pertanyaan kumpul jadi satu. Tapi yang lebih terkejut lagi adalah Evo, wajah gadis cantik itu, putih pucat seperti kapas, tanpa sadar ia menjerit, "Mama!" Mendengar suara Evo, Jauhari yang masih bergulingan itu bangkit lalu merangkak mendekati Evo, masih mengadu dan menangis, "Kaukah itu Evo?" Suara perempuan yang ada di tubuh Jauhari bertanya, "Evo Yulianti Dousan." Evo beringsut mundur, wajah Jauhari yang hitam makin jelek saja, mungkin itu yang membuat Evo mundur. "Aku jadi berpikir kenapa tadi yang jadi medium bukan aku saja, setidaknya lebih cakep daripada Jauhari. Tak mungkin, Mama sudah meninggal, tak mungkin." Evo beringsut mundur. "Anak durhaka, setelah ibumu meninggal, kau tidak mengakui ibumu?" Aduh, tubuh Jauhari terjengkang lagi, seperti ada yang menyambuk punggungnya. Kiai Guru terlihat mengangkat tangan seperti menahan seseorang yang tak terlihat supaya tidak memukul lagi, dan Jauhari pun tak mengadu lagi. "Apa buktinya ke mamaku?" tanya Evo masih ragu, lalu suara perempuan itu nerocos menceritakan Evo dari kecil sampai saat mamanya meninggal, tentang Evo yang suka bubur kacang hijau, tak pernah mau minum susu, sejak kecil rambutnya suka dikepang. Belum sampai ceritanya habis, Evo menjerit mau menubruk Jauhari tapi segera ditahan oleh ibu angkatnya. "Oh Mama," tangis Evo menyayat, "bagaimana keadaan Mama di sana?" Oh aku disiksa terus, dicambuk terus, menyesal pun percuma, kenapa kau tak pernah mendoakan ibumu ini?" Bersambung bagian 4.